nge-gym mental fitness ya. Nge-gym fokus dan energi kita. Melatih untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Melatih untuk menjadi semakin kuat dan bijaksana setiap kali kita menghadapi proses yang ada. Ya, karena leader-leader OTG sudah biasa diajarkan untuk kita melakukan apa yang benar, bukan apa yang gampang, bukan apa yang enak, tapi kita melakukan apa yang benar ya. Yang setuju sama saya kasih jempol ya. Yang setuju sama saya coba kasih hearts-nya. Ini saya punya problem, I still belum bisa melihat banyak comments. Oh oke, tiba-tiba berdatangan semua. Oke, ya, comments-nya baru mulai datang ya. Yes, kalau Anda setuju dengan saya, hearts-nya dan thumbs-nya mulai ini. Teman-teman, saya belum mulai conference call ya, by the way ya. Baru nunggu teman-teman yang lain. Oke, so hari ini izinkan saya memulai conference call karena sebetulnya topik saya hari ini adalah lebih ke mempersiapkan pikiran dan hati kalian untuk menghadapi akhir tahun ini dan juga awal tahun depan menghadapi 2021. Nah, saya tahu hari ini adalah month end November dan teman-teman yang masih berjuang untuk menyelesaikan goal Anda, ya, lakukan yang terbaik. Hari ini conference call saya bukan mengenai motivasi atau strategi untuk menghadapi month end. Kalau kalian mencari strategi, kalau kalian mencari motivasi suntikan ya, saran saya adalah scroll back ya di dalam Facebook group ini yang sudah kita buat tertutup ya. Anda welcome untuk scroll back ke bulan-bulan lalu, 2 hari yang lalu di Kamis Jumat kita sudah mendengarkan juga conference call yang luar biasa. Banyak sekali wisdom yang bisa kita ambil di sana. I think saya rasa strategi-strategi terbaik, pesan-pesan dan motivasi terbaik dari OTG Leadership sudah pernah disampaikan sebelumnya. Ya, dan saya berdoa keras untuk pada saat saya diminta oleh Mbak Adeline untuk menyampaikan pesan untuk teman-teman semua di akhir tahun ini, apa yang harus saya sampaikan ya, karena month end bukan mengenai bagaimana hari ini. Karena hari November ini bukan mengenai November teman-teman, dan bukan juga bagaimana kita memulai Desember, mengakhiri Desember, memulai Januari dan seterusnya. Tapi yang pasti sebagai leader ya, ini pola pikir saya ya. Sebagai leader kita selalu siap mempersiapkan diri kita untuk 2 langkah di depan. Ya, jadi kalau misalnya tim kita lagi pusing hari ini, kita sudah harus mempersiapkan diri kita untuk besok dan minggu depan, ya, dan bulan depan. Jadi Jim Rohn, salah satu guru saya, yang berkata bahwa don't start the day until you have it finished. Bahwa persiapan itu selalu lebih penting daripada pemadam kebakaran, ya. Jadi saya selalu kalau saya ditanya apa strategi month end saya, bagaimana saya mengakhiri akhir bulan dengan baik, adalah bagaimana saya memulainya dengan baik. Di setiap awal bulan, saya sudah mempunyai clear goal, apa yang mau saya capai, apa yang realistis, apa yang stretching, apa yang mau saya capai akhir bulan ini. Sehingga saya tidak memulai 1 bulan sebelum saya melihatnya dan membuat rancangannya di kepala saya dan di buku saya, ya, tentu saja. Demikian juga dengan hari-hari teman-teman. Saya tidak memulai hari ini kalau kemarin malam, tanpa kemarin malam saya sudah mempersiapkan apa yang harus saya lakukan di pagi hari ini. Jadi saya nggak memulai hari saya barusan gerabak gerubuk gitu kan. Oh, hari ini saya ada conference call, baru saya mulai persiapan. No, it's don't start your day until you have it finished. Saya tidak memulai hari saya sampai dengan saya sudah melihatnya, saya menyelesaikan hari saya. Saya tidak memulai minggu saya tanpa saya mengetahui di dalam kepala saya, melihat apa yang harus saya selesaikan di minggu ini. Demikian juga itu kenapa setiap akhir bulan, seminggu terakhir di bulan November ini, saya selalu sibuknya mempersiapkan bulan depan, bulan Desember. Ya, dan di bulan Desember, November, Desember, saya selalu lebih sibuk untuk mempersiapkan tahun 2021. Jadi leader selalu melihat 2 langkah ke depan, ya. Nah, hari ini teman-teman, izinkan saya untuk membantu Anda
mempersiapkan kalian untuk tahun depan. Karena besok ya, ini dengan kedip 1 hari lagi kita sudah di bulan Desember. Dan betapa cepatnya waktu berlalu tahun ini. Siapa yang setuju dengan saya? Siapa yang setuju dengan saya? Beberapa minggu terakhir ini, beberapa hari terakhir ini, actually seminggu 2 minggu ini, saya tiba-tiba, sudah hampir akhir November dan sebentar lagi Desember. Kemana saja tahun ini berada, berlalu begitu saja. Dan ini adalah tahun yang spesial ya teman-teman. It's a special year yang mengacaukan semua rencana kita di awal tahun. Saya nggak tahu apakah Anda seperti saya. Saya nggak pernah membayangkan tahun ini akan menjadi seperti ini. Karena di awal tahun kita mempunyai begitu banyak rencana-rencana yang luar biasa, yang indah, yang terbaik gitu ya. Tapi tidak ada yang pernah mengantisipasi bahwa little virus ini mempunyai dampak yang begitu besar terhadap kita. Tapi saya juga tidak pernah menyangka bahwa tahun 2020 ini justru menjadi tahun yang mungkin terbaik yang pernah kita hadapi di masa kita. Karena menjadi titik balik dari kehidupan begitu banyak orang, termasuk untuk saya pribadi. Nah, kalau saya melihat teman-teman di tahun ini gitu ya, kalau saya melihat dalam perjalanan saya 15 tahun terakhir ini, the worst moment, momen-momen yang terburuk pada saat dilewatinnya, justru menjadi momen-momen yang terbaik dalam hidup saya setelah saya melewatinya, ya. Nah, jadi pastikan kalian mengambil waktu di akhir tahun ini ya, sometimes in Desember, benar-benar mengambil waktu untuk mereview, merefleksikan tahun ini. Karena yang saya tahu hari-hari itu begitu cepat ya, cepat sekali berlalu, cepat sekali bulan demi bulan, minggu demi minggu. Dan here we are, sudah di akhir tahun. Kalau kita nggak menyetop diri kita untuk stop dan reflect apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang sedang Tuhan buat dalam hidup kita gitu ya, kita nggak bisa bersyukur, kita nggak bisa membuat planning yang ke depan, kalau kita nggak bisa membuat juice out of lemon yang sedang ada ya. Jadi ada peribahasa kalau dalam bahasa Inggris itu adalah, what happened when life throw lemon at you? Well, you make a lemon juice. Apa yang harus kita lakukan kalau hidup ini melempari buah lemon terhadap Anda, maka yang kita lakukan adalah ambil buah lemon itu, kita peres keluar dan kita bisa membuat lemon juice. Jadi paling tidak kita bisa mendapatkan asupan antioksidan untuk badan kita. Ya, artinya make the best dengan apa yang ada. So teman-teman, ini bukan motivasi, tapi izinkan saya berbicara dengan para leadership yang ada di OTG Indonesia. Apakah Anda masih baru bergabung dalam beberapa bulan terakhir ini atau bahkan di tahun ini ya, dan Anda mungkin belum terlalu mengenal kultur, budaya, DNA dari OTG Indonesia, ataupun kepada teman-teman yang sudah dengan setia mengikuti perjalanan kami selama 15 tahun terakhir ya. Ada leader-leaders yang sudah lebih dulu, 3 tahun sebelumnya, 5 tahun yang lalu, yang sudah 7 tahun atau 10 tahun, para pioneers ya, yang ada bersama dengan saya dan Pak Roni di era Galvanix Pak, ataupun teman-teman sahabat saya yang berada sejak awal seperti Ibu Devi dan Dr. Gianti, dan teman-teman yang saya tidak akan pernah lupakan zaman jadul dari pembukaan New Skin Indonesia masuk ke Indonesia sampai dengan hari ini. Perjalanan yang sungguh panjang sekali teman-teman. So saya yang sudah mengenal saya dan Pak Roni dari zaman sebelum berubah, pada saat mengalami perubahan, di tengah-tengah perubahan, dan akhirnya kami berubah dan membawa begitu banyak perubahan kepada kehidupan begitu banyak orang. So, izinkan saya berbicara kepada para leaders dalam organisasi OTG Indonesia. Karena, again, apakah Anda masih baru atau Anda sudah sejak lama?
izinkan saya sharing mengenai apa yang menjadi esensi breakthrough terbaik yang membuat banyak leaders di dalam OTG Indonesia mengalami terobosan-terobosan. So this is again, poin saya adalah this is not about motivation. Ini bukan tentang motivasi. Ini bukan, saya tidak berusaha untuk membuat Anda yakin kalau Anda tidak sebelumnya yakin. Ada yang berkata bahwa bisnis network marketing ini bukan bisnis meyakinkan orang. Kita tidak bisa meyakinkan orang. Saya tidak bisa meyakinkan Anda. Saya hanya bisa memimpin orang-orang yang sudah memiliki motivasi dan memiliki tujuan dalam hidupnya yang mau bersama-sama dengan kita. Jadi it doesn't matter waktu saya bicara mengenai leaders, saya tidak masalah apakah Anda baru affiliate hari ini, atau Anda baru brand rep hari ini, atau Anda para Blue Diamond dan tim elite dan millionaires. Tapi leaders dan calon future leaders mempunyai satu hal yang sama. Ada satu value, ada satu visi, ada satu value, nilai-nilai dalam hidup kita yang resonate, yang bergetar, yang nyambung. Dan kalau Anda adalah orang-orang yang tepat, yang memang Tuhan izinkan ada di dalam organisasi OTG Indonesia, dan Anda berada di timing yang tepat pada saat ini bersama-sama dengan kami percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan, dan bahwa ada rencana. Anda akan feel at home karena Anda menemukan rumah yang tepat, di mana Anda bisa membangun fondasi bisnis Anda, masa depan Anda di atas bisnis network marketing dengan Nuskin dan OTG Indonesia. Oke, mari saya masuk ke dalam materi saya. Tadi reminder ya, jangan lupa ambil waktu untuk merefleksikan tahun ini. Apa hal-hal yang biasanya saya lakukan? Saya selalu memulai dengan apa hal-hal yang bisa saya syukuri di tahun ini. Ya, teman-teman, tahun ini again saya katakan luar biasa sekali. Kalau dicari, tidak masalah seberapa Anda merasa tahun ini sulitnya kayak apapun juga ya, mungkin secara kesehatan, secara keuangan, secara bisnis, secara keluarga, apapun itu, kalau kita mau memfokuskan pikiran kita terhadap apa yang baik, apa yang bisa kita syukuri, saya percaya banyak hal bisa kita syukuri ya. Sepakat ya? Yang kedua adalah apa pelajaran yang Anda dapatkan tahun ini? Apa 3 hal yang paling penting yang Anda pelajari tahun ini ya? Dan saya sudah melakukan ini kemarin karena saya diminta menjadi pembicara di Greater China, di luar negeri, dan saya harus mempersiapkan materi, dan ada pertanyaannya yang menghentak saya, itu membuat saya berpikir, apa 3 pelajaran yang Anda dapatkan sepanjang tahun ini? Wow, that's a good question ya. Karena lebih daripada sekedar hanya bersyukur atau mencatat kejadian yang ada, yang lebih penting adalah apa lessonnya, apa pelajarannya. Dan yang ketiga adalah apa goal yang sudah Anda tuliskan di awal tahun ini, di awal dekade ini. Karena di awal tahun saya mengajak Anda untuk bergoal setting 10 tahun ke depan, satu dekade ke depan. Apa yang sudah Anda capai atau apa yang belum Anda capai, dan yang lebih penting lagi apa yang ingin Anda capai untuk tahun depan. Untuk saya pribadi teman-teman, ada 3 hal yang saya pelajari tahun ini, pelajaran yang sangat berharga sekali. Saya belajar untuk bersabar dengan diri saya, dengan diri saya dan dengan orang lain ya. Ini tahun yang benar-benar buat saya adalah tahun pelajaran untuk bersabar. Yang kedua, saya belajar untuk menghadapi ketidakpastian. Begitu banyak hal yang tidak pasti, dan saya ini orangnya yang detail dan perencana gitu ya. Saya merencanakan hidup saya, hidup keluarga saya, hidup anak-anak saya sampai dengan 5-10 tahun ke depan. Saya merencanakan hidup saya sampai saya pensiun, sampai saya kapan mau dipanggil Tuhan bahkan. Orang yang berpikir panjang dan penuh dengan perencanaan, dan tiba-tiba semua rencana saya di awal tahun ini di-scrapped, dihapus. Dan saya harus belajar
untuk menghadapi semua ketidakpastian, karena saya tidak bisa tidak bisa melakukan hal yang biasa saya lakukan. Apa yang memberikan saya security, apa yang memberikan saya planning, cara saya bekerja, cara saya berpikir, cara saya planning berubah total, dan itu pelajaran yang berharga. Dan yang ketiga, saya belajar teman-teman untuk yang namanya reinvent myself again, ya, mencari, menggali, mengevaluasi, mendefinisikan ulang siapa diri saya sesungguhnya, ya. Saya harus mencari diri saya lagi. Siapa saya sesungguhnya, apa sih tujuan hidup saya, apa yang penting dalam hidup saya, apa yang gak penting dalam hidup saya, apa yang benar-benar saya inginkan dalam hidup, dan apa yang sekedar hanya wishful thinking. Nah, saya harus melakukan reinvention dalam hidup saya beberapa kali di dalam perjalanan ini, ya. 3 kali yang saya ingat secara masif. Yang pertama adalah tahun 2007-2008, waktu saya memulai bisnis Nu Skin yang kedua kalinya, ya. Yang kedua kali di tahun 2012, setelah saya menjadi milioner, setelah saya mencapai goal dan impian yang kayaknya it's a dream, ya, menjadi milioner. Tapi terus so what? Saya harus mencari ulang apa itu sukses bagi saya. Bukan hanya sekedar menjadi milioner, bukan sekedar uang, tapi benar-benar memurnikan lagi, menggali lagi lebih dalam. Dan tahun ini tentu saja, ya. Dan tahun ini sebetulnya bukan hanya sekedar tahun ini, tapi saya sudah mengalami transisi selama 2-3 tahun terakhir. Pada saat social media, pada saat semua perubahan yang ada dari Nu Skin, dari ekonomi, dari Indonesia, dari tim. Dan gongnya adalah di tahun ini, di mana saya dipaksa tanpa menunda, tanpa nanti, tanpa tapi, dan saya harus clear dan jelas sekali mengenai visi ini. Dan bagi Anda, kenapa saya sharing ini? Nggak penting tentang saya, tapi ini penting bahwa di dalam bisnis perjalanan hidup Anda, especially kalau Anda mau berjalan di dalam Nu Skin, ada hal-hal, ada mungkin bukan 1 kali, 2 kali Anda harus melakukan ini di dalam hidup Anda, di mana Anda merasa harus restart. Anda bukan saja start, tapi Anda harus restart bisnis Anda. Anda harus memulai lagi, dan menggali lagi. Dan rasanya kayak gitu terus, gitu ya, kayak memulai lagi. It's a new beginning. Tapi seperti itu rasanya, teman-teman. Ini yang kenapa para personal development guru berkata bahwa kita harus bekerja lebih keras membangun yang di dalam daripada membangun yang di luar, ya. Nah, message saya hari ini adalah saya ingin mengajarkan, men-sharingkan ulang bagaimana perjalanan, bagaimana saya reinvent myself pertama kali di tahun 2007-2008. Karena di situ pertama kalinya saya belajar membalanskan antara apa itu artinya bekerja keras dan mengandalkan Tuhan pada saat yang bersamaan, ya. Apa itu artinya untuk belajar berproses dan membalanskan antara kerja keras dengan kerja cerdas, kerjasama kita dengan Tuhan, gimana porsi kita, gimana porsi Tuhan, ya. Dan bagaimana bagaimana gitu ya. Karena kalau kita hanya mendengarkan satu sisi, kita hanya belajar mengenai semua personal development guru gitu ya, mengatakan scientific way untuk sukses. Anda punya goal setting, Anda kerja keras, Anda punya strategi, Anda melakukan detail planning, dan bla 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 bla. Dan kita harus belajar ini semua. Ini bagian kita. Tapi kalau Anda mendengarkan conference call, 2 conference call leader OTG, Mbak Septi dan Mbak Andi Ulfa dari Makassar, saya mendengarkan mereka dan saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan benar-benar bekerja, karena leader-leader ini dalam OTG Indonesia menemukan balance-nya. Gimana sih caranya bekerja keras, bagaimana mengalami breakthrough, ya. Breakthrough yang berasal dari Tuhan, membalanskan antara kerja keras kita, karena itu bagian dan porsi kita, dengan bagaimana mengandalkan Tuhan, ya. Oke. Jadi kalau teman-teman yang belum mendengarkan conference call itu, scroll back, Anda bisa mendengarkan ulang, ya. Oke, nah teman-teman, izinkan saya menceritakan kembali kondisi saya di
tahun 2007-2008 ya. Maaf nih, kayaknya conference call saya akan sedikit terlambat, tapi mudah-mudahan teman-teman oke dengan itu, karena ini message penting untuk mempersiapkan kita semua di akhir tahun ya, di akhir tahun ini. Alright. Teman-teman, Anda udah mendengar, biasanya dengar enaknya ya. Jadi waktu 2005 Indonesia Market buka, 2006 saya menjadi Blue Diamond, 2007 saya bertemu dengan Ibu Yus, dan boom, kemudian 2008 semuanya sedang growing, 2009 menjadi tim elite. Itu versi luarnya teman-teman. Tapi maukah Anda belajar hari ini apa yang terjadi di balik itu, sehingga kalau kalian memahami, kalian bisa mengerti bagaimana cara menyeimbangkan. Kenapa para leader-leader dalam OTG Indonesia itu mengandalkan Tuhan ya, mungkin duplikasi yang pasti ya, tapi karena it's real, kita nggak sekedar lip service, kita benar-benar melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis kita, dan membuat mukjizat-mukjizat yang luar biasa ya. Nah teman-teman, 2005 waktu Indonesia Market buka, Indonesia adalah market yang diantisipasi karena populasinya yang besar dan marketnya yang berpotensi sekali. Nu Skin berinvestasi besar dalam Indonesia dan punya harapan besar ya. Tapi kalau teman-teman belajar bahwa negara-negara lain yang buka sebelum Nu Skin Indonesia, di Singapura misalnya, wow, tahun pertama 30 juta US dollar, boom gitu ya. Malaysia, boom. Kemudian tuh di Cina tahun 2003, boom. Di Korea, boom. Di Jepang, boom. Itu sensational story teman-teman. Nah, biasanya apa yang terjadi setelah boom di tahun pertama, tahun kedua, memang akan mengalami decline. Dan setelah itu barusan kemudian grow lagi, bertumbuh lagi, untuk kemudian the real growth gitu ya. Nah yang lucu waktu di Indonesia 2005 market buka, itu kita nggak bisa boom, cuman pss, gitu ya. Artinya pertumbuhan sales di tahun pertama itu tidak sesuai dengan antisipasi gitu. Mengecewakan lah ya. Bahkan presiden Nu Skin Indonesia yang dipilih menjadi presidennya pun bukan orang yang tepat ya. Dia orang yang berkarisma sekali, orang yang luar biasa, tapi ternyata dia bukan orang yang tepat ya, karena dia ternyata double time, sambil memimpin Nu Skin Indonesia, sambil memimpin perusahaan lain juga, dia memimpin konsultasi ke MLM lain gitu ya. Akhirnya pada saat bukan orang yang tepat, dan Pak Kani yang pada saat itu adalah orang kedua ya, second man in charge yang sebetulnya waktu itu tidak qualified untuk menjadi general manager, dijadikan menjadi acting GM pada saat itu karena tidak ada posisi, tidak ada orang yang memimpin. Tapi ternyata orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin nomor satu, justru yang membawa Nu Skin Indonesia menjadi hari ini menjadi lebih dari 1 triliun dan menjadi market terbesar di Asia Tenggara. Mau belajar cerita di baliknya apa yang terjadi teman-teman? Jadi lucu sekali kan ya, kita nggak bertumbuhnya kecil sekali, and then udah turun. 2006 itu masa yang sulit. Jadi semua market itu biasanya kan kita kena global seamless ya. Jadi artinya negara waktu kita buka itu semua leader ada tuh, dari Amerika, dari Eropa, dari London, dari Jepang, dari leader Korea. Gak bisa bahasa Indonesia datang ke sini gitu ya, mereka rekrut di sini. Terus kemudian mereka dari Singapura, dari Jepang, dari Australia, New Zealand, semua leader ada di Nu Skin, ada di Indonesia untuk buka market karena ini big opportunity banget. 2006, karena ini bukan rumah mereka, bukan tempat tinggal mereka, mereka pulang dong ke negara mereka dan udah mulai jarang tinggal di sini, jarang nengokin di Indonesia. Dan itu masa yang berat karena kemudian bukan hanya Nu Skin nggak bisa take off, tapi kemudian mulai decline, mulai turun ya, mulai mengalami penurunan. Nu Skin Indonesia terus merugi, belum bisa break even, dan Nu Skin harus memecat separuh karyawannya, harus menutup separuh kantornya. Dan saya sendiri waktu itu bukan dalam posisi yang belum menjadi leader banget gitu ya, masih malu-malu, takut-takut, banyak keraguan. Saya juga nggak yakin saya sudah jadi Blue Diamond. Setelah saya menjadi Blue Diamond pun saya masih ragu apakah Nu Skin ini tepat buat saya. Saya belum menjadi leader
yang bisa melihat visi dan masa depan saya. 2007 adalah lebih berat lagi ya. Kebayang nggak teman-teman, berusaha merekrut pada saat kita melihat kiri kanan semuanya dying gitu ya, semuanya kayak jatuh berguguran, kantor sepi banget, kantor ditutup, pegawai dikeluarin gitu, kayaknya kan depresi gitu, nggak enak banget. Dan itu masa-masa yang berat banget. Saya sendiri waktu itu mencari alternatif bisnis. Saya berusaha mengeksplor, mau properti, mau saham, mau konvensional. Pokoknya kepala tuh kemana-mana gitu ya. Berpikir apa saya kembali kepada pekerjaan saya, banyak macam-macam. Sampai akhirnya ada satu perjalanan di mana yes, New Skin melewati masa sulit. Oke, jadi kalau Anda tidak pernah, Anda nggak pernah mendengar ceritanya bahwa setiap leader sukses, setiap perjalanan perusahaan sukses mengalami masa-masa sulit luar biasa. Including para founder kita, teman-teman. Kalau Anda nanti tarik balik lagi ya, tahun 84, tahun 85, tahun 86, di masa-masa pionir New Skin, founders itu mengalami masa-masa sulit luar biasa. Sebelum hari ini mereka menjadi multi-billion dollar company, mereka mengalami masa di mana mereka bahkan tidak tahu apakah mereka bisa hidup 1 bulan lagi untuk membayar gaji yang ada. Mereka tidak mengambil gaji, mereka bertahan hidup dengan apa yang ada, demi mereka harus membayar kita para distributornya ya. Saya kalau dengerin the pioneering story dari para founder itu rasanya seperti ikut menangis, karena saya juga merelate. Yang namanya menjadi pionir itu sangat-sangat gak gampang. Anyway, kembali ke 2006-2007. 2007 masa yang sangat berat sekali, dan saya masih ingat ada satu waktu di mana saya dan Pak Roni sedang dalam perjalanan keluar kota bersama dengan teman kami. Kenapa saya jadi pengen nangis ya? Cerita di balik kesuksesan ya. Dan kita waktu itu sedang mengeksplor bisnis properti. Kita sedang mau melihat tanah untuk kerjasama, untuk membangun properti gitu ya. Dan karena perjalanan 3 jam, 3,5 jam cukup panjang, kita ngobrol gitu ya. Dan teman saya ini adalah teman yang memang sejak dari New Zealand sudah teman dekat, kami percaya. Mereka pulang ke Indonesia, mereka menjadi sukses dengan bisnis mereka, dengan kerjaan mereka, dan mereka bertanya suatu pertanyaan yang menjadi wake up call, bangun untuk saya dan Pak Roni gitu, mengatakan bahwa hey Ron, Lan, kamu tuh nyari apa sih? Kamu nyari apa? Kamu nyari sukses, kamu nyari bisnis, kamu nyari power, kamu nyari influence, kamu apa sih yang dicari dalam dunia ini? Dan dia mengatakan sesuatu yang merubah hidup kami sampai dengan hari ini, karena kalian sudah mendengar ceritanya gitu ya, bagaimana teman saya akhirnya berkata, udahlah gini deh, cari dulu Tuhan dan setiap kebenarannya, dan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan itu yang benar-benar merubah pola pikir saya. Intinya 2007 itu adalah permulaan, it's a new beginning, permulaan yang baru. Nah, pada saat itu saya sudah mengenal Ibu Yus. Ya, saya sudah mengenal Ibu Yus. Kalian sudah mendengar cerita million dollar story saya waktu bertemu dengan Ibu Yus. Tapi ini yang saya mau sharingkan. Bagaimana kerja keras kita dibarengi dengan doa kita, perjalanan iman kita yang akan menjadikan sesuatu hal yang besar dan tidak biasa. Ya, so perhatikan baik-baik. Saya sudah mengenal Bu Yus, saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan. Prospecting, presentasi, follow up demi follow up, dan tidak membuahkan hasil. Dan pada saat ini, di titik ini, di saat itu sekitar bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya, dimana akhirnya yang berubah adalah hati kami. Ya, hati saya dan Pak Roni. Saya tidak pernah melihat Pak Roni pada saat itu begitu fokusnya dan komitmennya. Dan kalau Anda mengenal Pak Roni, Anda tahu Pak Roni orang yang gak banyak berkata-kata, tapi kalau sudah punya keputusan dan niat, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan dia. Ya, kalau sudah punya karep, sudah punya agenda gitu ya, dan tidak ada satupun yang bisa membatalkan, termasuk saya. Dan Pak Roni berkomitmen untuk mencari Tuhan lebih daripada segalanya.
Dia bilang, ini jadwal kita, ini yang saya mau lakukan, kamu mau ikut atau tidak, saran saya kamu ikut sama saya, tapi I'm doing this, I'm doing this. Dan saya tidak pernah melihat Pak Roni sekomitmen itu di dalam hidupnya. Dan of course saya mengikuti gitu ya, saya mengikuti, dan itu tahun itu benar-benar hari demi hari, bulan, minggu yang luar biasa intens. Kami mengejar Tuhan ya, lebih daripada mengejar berkat dan sukses ya. Nah, di situ, di titik itu sama-sama kerjanya. Jadi ini yang saya mau Anda pelajari. 2005, 2006, 2007 kami orang yang pekerja keras. Kami sudah merubah apa yang bisa kami rubah. Artinya merubah, membaca buku, datang ke seminar, buka mindset yang salah, ganti kerja keras. Kerja keras adalah DNA kami gitu loh ya. Karena tahu bahwa tidak ada sesuatu yang besar yang bisa dicapai dengan berleha-leha. Tapi ternyata kerja keras saja tidak membuahkan hasil, teman-teman. Dan pada saat kerja keras itu dibarengi dengan hati yang benar, sikap hati yang benar, dan visi kami menjadi berubah. Visi yang tadinya sekedar mencari passive income untuk kebebasan finansial dan kebebasan waktu untuk keluarga kami sendiri mulai menjadi lebih besar, dan kami ingin berdampak untuk Indonesia. Ya, nah, singkat cerita, kalian tahu apa yang terjadi dengan intens follow up selama 3-4 bulan terakhir dari proses 8 bulan teman-teman prospek Buyus. Tapi 3-4 bulan terakhir tuh intens banget. Intens tuh kayak every day, every week gitu ya. Kak, saya ngejarnya tuh benar-benar ngejar. Dan kenapa saya bisa begitu intens? Mengejar tanpa patah semangat, mengejar tapi tidak pushy. Anda bisa tanya sama Buyus, saya bukan orang yang pushy, bukan orang yang memaksa, tapi saya orang yang mengejar, saya orang yang proaktif, saya orang yang tidak takut capek, tidak takut mengalami penolakan gitu, nggak pernah baperan gitu ya. Nah, apa yang humanly kadang-kadang gimana ya, kita bisa terus bekerja, terus berupaya tanpa merasa bosan, letih, dan mempunyai energi yang menurun. Menurut saya, karena pada saat itu saya sedang on track, hati itu sedang on track banget mengejar Tuhan. Ya, jadi Anda tahu apa yang terjadi setelah akhirnya 3 bulan itu deal 20 galvanic unit per bulan, penjualan galvanic spa yang pada saat itu 20 unit per bulan. Dalam waktu 5-6 bulan grow, saya masih ingat, dari 20 unit, 40, 100, 200, 50, 500. Dalam 5 bulan kita mencapai sales 500 unit. Dalam 1 tahun, kurang dari 1 tahun kita menjual 1000 unit setiap bulannya ya. Dan itu benar-benar yang permulaan dari momentum di tahun pertama. Oke. Nah, ada beberapa hal yang saya mau highlight dalam cerita saya ya. Kalian bisa mengartikan sendiri apapun yang kalian pelajari dari cerita saya, dan dari cerita Mbak Septi, dari cerita Mbak Andi Ulfa ya, dan cerita Mbak Dr. Lina Lucifa, dan cerita begitu banyak leaders di OTJ Indonesia yang mengatakan ada hal-hal ajaib, hal-hal yang mustahil yang terjadi, hal-hal yang bukan sekedar closing, tapi sesuatu yang besar terjadi. Karena ada balance dari kedua hal ini. Ada beberapa hal yang saya mau highlight. Pertanyaan untuk teman-teman. Yang pertama adalah, apakah Anda memiliki desire, keinginan, hasrat yang membara untuk sukses? Apakah Anda tahu apa yang benar-benar Anda inginkan? Karena menurut saya ini yang pertama yang saya ingin tanyakan, bahwa pada saat saya bertemu Tuhan dan bertobat dan kembali ke jalan yang benar dan mencari Tuhan, dari dulu sampai pada saat itu pun saya tetap orang yang ingin sukses, desire, mempunyai value dan hasrat untuk menjadi orang yang excellent, untuk menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang yang sukses. Karena this is the problem. Kalau ingin saja tidak, dan keinginan itu harus keinginan yang membara, teman-teman, maka terus terang tidak ada harapan untuk membuat sesuatu yang besar terjadi.
Tidak ada sesuatu yang bisa menggerakkan surga, menggerakkan hati Tuhan kalau kita itu tidak punya hasrat yang membara, gak punya keinginan yang membara dulu ya. Jadi dan kita nggak bisa ngasih motivasi, kita nggak bisa ngasih desire. Saya nggak bisa memberikan desire itu, either Anda punya atau tidak. Apakah Anda bisa membangkitkan diri Anda sendiri untuk punya, tapi Anda harus mengambil keputusan itu. Apakah Anda punya burning desire-nya untuk sukses? Apakah Anda sudah melakukan apa yang Anda harus lakukan untuk menggali goal dan impian dan harapan Anda? Ya, apakah Anda tahu apa yang Anda inginkan? Itu dulu yang pertama. Tapi step kedua, teman-teman, ini yang penting. Setelah itu, apakah Anda mau mengejar Tuhan dan semua rencananya untuk hidup Anda lebih daripada Anda menginginkan goal itu sendiri? Ya. Nah, ini yang selalu sulit untuk saya sampaikan karena banyak orang masuk dalam satu sisi koin yang berbeda. Satu koin ada dua sisi gitu ya. Satu sisi orang-orang yang punya impian yang besar, goal yang besar, goal yang jelas. Aku tahu apa yang aku mau, Bu, gitu ya. Dan begitu kerasnya mereka tidak mau melepaskan apa yang mereka inginkan untuk mencari dan melihat rencana Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Kalau Anda nangkep maksud saya, boleh nggak ketik nangkep ya. Karena saya melihat itu terjadi. Kadang-kadang kita begitu kerasnya menginginkan sesuatu, tapi kekeh untuk apa ya? Karena Tuhan menguji saya dalam hal ini, teman-teman. Untuk menginginkan sesuatu so badly, katanya, what do you really want? Aku mau ini, Tuhan. Aku bener-bener kepingin ini gitu ya. Tapi udah nyoba nggak bisa. Dan Tuhan kemudian tanya, kalau kamu nggak dapat ini yang kamu inginkan, tapi kamu bisa dapat Tuhan, kamu pilih mana? Ya. Nah, banyak dari kita yang menginginkan the thing, menginginkan berkahnya, menginginkan mukjizatnya, menginginkan poinnya, menginginkan goalnya tercapai lebih daripada menginginkan Tuhannya, ya. Nah, ini kalau keinginan kita yang maju gak dapat teman-teman. Tapi jangan dibalik, karena di sisi yang kedua dari koin ini adalah ada orang-orang yang bilang, Tuhan biarlah kehendakmu yang terjadi, tapi kita nggak tahu apa yang kita inginkan. Kita nggak tahu goalnya apa, kita nggak tahu impiannya apa, nggak punya impian, hidup mengalir, udah begini aja, it's okay. Dan nggak tahu apa yang baik, nggak tahu apa yang benar, nggak tahu apa yang diinginkan. Dan bagaimana Tuhan bisa mengarahkan kalau kita bahkan tidak tahu apa yang kita inginkan, ya. Oke, teman-teman yang nangkep ya. Jadi ini two sides dari koin, dan it's getting the right step, mengerti step yang benar, ya. Karena saya cuma menceritakan dari pengalaman saya, teman-teman. Saya tidak membacanya dari somewhere, makanya saya butuh waktu untuk mengartikulasikan apa yang saya alami, sehingga mudah-mudahan kalau kalian memahami ini, kalian bisa menduplikasikannya, oke? So, menginginkan sesuatu yang benar-benar Anda inginkan dengan burning desire, tapi mengetahui bahwa Anda menginginkan Tuhan lebih daripada goal itu sendiri. Yang ketiga, apakah Anda mempunyai identitas yang benar pada saat Anda berdoa? Karena kecuali Anda punya identitas yang benar, Anda tidak bisa dikabulkan doanya, menurut saya, ya. Anda mau doa kayak apapun juga gitu ya, niru doanya Mbak Septi gitu ya. Saya udah doanya sama, kata-katanya sama, tetap nggak terjadi. Karena kenapa? Kita nggak punya identitas yang benar, ya. Identitas untuk mengetahui siapa kita sebagai hamba Tuhan, siapa kita di hadapan Tuhan, untuk berani meminta dan memintanya yang besar. Ini dibutuhkan identitas, teman-teman, ya. Karena ada perkataan yang mengatakan bahwa mintalah maka akan diberi, ya. Nah, saya belajar untuk meminta, padahal kok Tuhan kan udah tahu semua kebutuhan kita. Iya, betul, tapi Tuhan juga menghendaki untuk kita mengetahui dan meminta, maka kita akan diberi. Dan kalau mintanya tuh minta yang besar. Kenapa?
Karena kita punya Tuhan yang besar. Kalau cuma minta 1 kopi, saya dan Pak Roni bisa beliin Anda. Tapi kalau Anda mintanya yang besar, ini ada Bu Ellen. Bu Ellen mintanya, doanya adalah, Tuhan, saya mau jadi berkat buat Papua. Saya nggak bisa ngasih, Pak Roni nggak bisa ngasih. Nggak ada manusia yang bisa memberikan itu kecuali Tuhan, dan Tuhan yang besar. Kalau kalian tahu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada, Tuhan yang bisa memberikan semua yang menjadi keinginan hati Anda. Kalau Anda tahu, Anda meminta, karena Tuhan juga tahu Anda mintanya buat Anda sendiri, buat keinginan dan kesombongan Anda, buat kenyamanan diri Anda, atau Anda memintanya dengan sikap hati yang benar karena Anda ingin memuliakan Tuhan pada saat Anda menerimanya. Oke? So, mempunyai identitas yang benar untuk berani meminta dan meminta yang besar, ya. Yang keempat, poin saya adalah, apakah setelah Anda berdoa dan meminta, Anda punya do you walk by faith and not by sight? Maksudnya gimana? Apakah waktu Anda kemudian bekerja dan melakukan actionnya, kerjanya gitu ya, dan kadang-kadang kita melakukan dan masih belum menerima hasil. Kita ingat ya teman-teman, saya tuh follow up 8 bulan dengan Ibu Yus. Setelah Ibu Yus bergabung beberapa bulan pertama, kemudian kita boom, itu perjalanan masih panjang teman-teman ya. Saya butuh waktu follow up Bu Yus tuh bukan hanya follow up sampai dengan closing, kemudian follow up untuk bekerja dengan beliau, kemudian bekerja untuk mendrive tim itu, tapi kemudian masih follow up sampai sekarang mestinya ya. Kita akan terus follow up, itu nggak cuma sampai dengan closing teman-teman. Jadi seringkali waktu kita bekerja dan belum melihat hasil yang kita inginkan, belum melihat hasil yang kita harapkan, tetap bekerja bukan berdasarkan hasil yang kita lihat hari ini, tapi bekerja dengan belief dan iman bahwa apa yang kita minta akan terjadi, ya. Jadi di saat-saat menghadapi tahun ini misalnya, banyak orang menurunkan impiannya, menurunkan goalnya, ya. Seolah-olah kayaknya kalau masa sulit Tuhan bisa bekerja lebih sedikit aja gitu ya. Jadi goalnya aja yang diturunin. No, Tuhan yang sama bisa melakukan dulu, sekarang, dan besok. Itu sama besarnya teman-teman. Kalau Anda berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan apa yang Anda lihat hari ini, ya. Do you walk by faith or do you walk by sight? Yang kelima adalah, apakah Anda punya persistensinya untuk terus berdoa dan bekerja, berdoa dan bekerja, berdoa dan bekerja sampai apa yang Anda minta terjadi, meskipun apapun yang Anda lihat terjadi saat ini. Ask until it happens, ya. Dan ini yang menarik. Tadi pagi saya ngobrol Pak Roni, gimana ya caranya menjelaskan bahwa waktu kita udah berdoa dan bekerja dan belum melihat hasilnya, tidak menurunkan sedikit pun semangat kita, ya. Nah, ada beberapa checkpoint belief yang harus kita miliki juga. Salah satunya adalah tahu bahwa hari ini, setiap hari teman-teman adalah hari yang baru. Jadi betul Anda bangun di tanggal 30 November hari ini, dan inilah month end, dan kemarin dan 3 hari sebelumnya Anda prospek dan belum mendapatkan closingan, Anda berkata hari inilah hari yang baru, dan hari ini tidak sama dengan kemarin, dan bulan ini nggak sama dengan bulan lalu, dan tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu. Hanya karena saya gagal kemarin, bukan berarti saya gagal hari ini. Hanya karena saya gagal bulan lalu, bukan berarti saya gagal bulan ini. Hanya karena saya pernah mengalami kegagalan masa lalu, bukan berarti saya akan gagal lagi hari ini. Karena kenapa? Harilah hari yang baru, dan hari yang baru ada anugerah yang baru, ada sesuatu yang baru. Dan ini kita doakan, kerjakan. Doakan, kerjakan. Doakan, kerjakan. Sampai kapan? Sampai kita melihat apa yang kita doakan terjadi. Yang nangkep, maksud saya ketik nangkep, ya. Karena ini teman-teman, 5 step ini, kalau Anda bisa memahami dari cerita saya dan cerita teman semua leadership yang ada, mereka akan setuju bahwa this is the process. This is the process teman-teman. Dan ada yang menunggunya cepat, ya, 1
bulan, 2 bulan, kemudian apapun yang dia minta terjadi. Ada yang doanya sedang, oke, mungkin 1 tahun, 6 bulan, 1 tahun terjadi yang diminta. Tapi ada yang harus menunggu cukup lama, tahunan, seperti Mbak Septi menunggu 5 tahun. Ada yang bertanya tim saya mau tahu ya gimana caranya Mbak Septi 5 tahun bekerja keras ngikutin sistem selama 5 tahun dan masih gold lapis dan tidak patah semangatnya, dan tidak turun, dan tidak kendor, dan tidak kehilangan harapan. Gimana caranya? Saya cuma bilang, kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, tidak mungkin. Kalau dia tidak punya kepercayaan untuk mengetahui bahwa hari ini, bulan ini adalah hari yang berbeda, tahun yang berbeda. This is the day, hari ini, bulan ini, tahun ini saya akan mengalami breakthrough saya, dan terus beriman. Ya, teman-teman, more than just believe is by faith. Dengan iman kita bekerja. Oke? Alright. Saya sudah cukup panjang sekali teman-teman. Saya nggak tahu, saya udah overtime 20 menit. Minta maaf. Saya akhir kata, mungkin penutupan, saya cuman berpikir apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. I think strategi, semua motivasi, tadi saya katakan scroll back di Facebook. Banyak sekali ya. Kalau ini grup ini masih baru, kalau kalian masih mau cari yang lama-lama lagi, masuk ke OTGI System 7 page yang terbuka, itu tahunan materi conference call ada di sana. Kalian tidak akan pernah kekurangan motivasi dan strategi. Tapi izinkan saya di akhir conference call ini berdoa untuk Anda semua. Beberapa minggu terakhir ini saya banyak berdoa untuk teman-teman semua. Berdoa untuk OTG Indonesia dan seluruh leadership yang ada. Izinkan saya berdoa untuk kalian semua yang sungguh-sungguh mempunyai impian, sungguh-sungguh telah bekerja keras melebihi kapasitas Anda, dan mungkin belum mencapai goal yang Anda inginkan. Dan izinkan saya berdoa untuk setiap leadership, baik yang masih baru, mungkin Anda baru bergabung, tapi Anda mempunyai impian yang besar. Mungkin Anda sudah mengikuti OTG Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini, atau mungkin sejak awal. Izinkan saya berdoa semoga Tuhan memurnikan hatimu untuk mencari Tuhan lebih daripada mencari goal dan impianmu. Saya berdoa semoga Tuhan memberikan impian yang baru, yang indah untuk masa depanmu. Baik bagi Anda yang masih baru atau yang leader yang sudah lama, dan mungkin Anda sudah mencapai banyak dari impian kalian. Tapi aku berdoa Tuhan memberikan impian yang baru. Aku berdoa semoga Tuhan memberikan identitas yang baru dalam hidupmu. Identitas menjadi pemenang dan bukan menjadi pencundang. Identitas untuk menjadi hamba Tuhan yang dipanggil dan dipilih untuk menjadi saluran berkat, rejeki untuk banyak keluarga-keluarga di Indonesia. Izinkan saya berdoa untuk Tuhan memberikan kamu mata yang jernih dan tajam untuk melihat setiap keadaan. Bukan dari kacamata seorang korban, bukan dari kacamata seorang yang dengan mata jasmani, tapi bisa melihat dengan kacamata seorang pemenang yang memutarbalikkan setiap keadaan yang sulit menjadi setiap tantangan untuk kalian bertumbuh. Biarkan saya berdoa, semoga teman-teman, biar Tuhan memberikan teman-teman semua sikap hati yang benar dalam mengerjakan tugas-tugasmu dalam bisnis ini. Melayani setiap customer, memimpin setiap orang yang ada di dalam tim kalian. Biarlah Tuhan memberikan kalian perkataan yang baik, yang benar, yang hanya memuliakan Tuhan. Kata-kata yang membangun kehidupan bagi setiap orang yang kalian temui. Mengangkat hidup mereka menjadi lebih semangat dan penuh dengan pengharapan. Dan saya berdoa semoga Tuhan memberikan kalian semua ketekunan, persistence untuk melakukan semua pekerjaan baik
tanpa bosan-bosan, tanpa letih, tidak menurunkan semangat dan harapan bahwa yang terbaik masih ada di depan kita. Dan teman-teman, saya berdoa, saya berharap bagi teman-teman semua yang sudah berusaha melakukan yang terbaik. Anda tahu, semua tahu moto saya, do your best dan God will do the rest. Karena sungguh-sungguh bagi setiap orang yang berharap, saya berdoa akan ada mukjizat yang Tuhan berikan kepada kalian yang sungguh-sungguh percaya. Teman-teman, selesaikan tahun 2020 dengan baik, memberikan yang terbaik dari semua yang ada dalam tangan kita. That's all we can do is do the best, lakukan yang terbaik. Dan terlebih dari sekedar poin, kualifikasi, reward atau goal yang kita kejar saat ini, saya berdoa akan ada mukjizat yang terjadi, ada kehidupan yang berubah, ada iman yang bertumbuh, dan ada leader-leader yang lahir dan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Persiapkan diri kalian untuk 2021, karena yang terbaik masih ada di depan kita semua. Happy month end teman-teman, selamat bekerja, selamat berjuang, dan saya berdoa kalian bertemu dengan orang-orang tepat pada timing yang tepat untuk bergabung dengan bisnis Anda. Dan good luck, have fun.